kita sama-sama ketemu lagi nih Lause. Iya. Kita kira-kira kita ngapain sih nih Lause? Seperti biasa kita mau memuji Tuhan Kita dan memuji mendengarkan Tuhan. firman Tuhan. Nah, sebelum memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Yuk lipat tangan, tutup mata, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau hari ini kalau hari ini kami boleh bangun kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wih, Lause, kita mau tanya nih, kira-kira Tuhan Yesus itu Tuhan yang kayak gimana sih? Tuhan yang maha kuasa lah. Maha kuasa. Kuat gak? Iya, Kuat ya? Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Allahku besar. Bisa ya? Bisa dong Lause. Boleh bangkit berdiri juga ya supaya semakin semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Betul ya Lause, nggak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kita nih nyanyi ini buat siapa sih Lause? Buat Tuhan. Buat Tuhan ya. Lause mau ajak kita semua untuk masih bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Udah capek belum adik-adik di rumah? Udah capek Lause? Belum. Tapi kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan ya Lause ya. Kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Adik-adik, kita ketemu lagi nih sama Lauso Jeffrey ya. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita doa sama-sama dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikuti Lauso berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di sini masih ingat gak cerita minggu lalu tuh kita sama-sama dengerin cerita tentang apa ya? Tentang dua bapak. Yang pertama Pak siapa? Iya, Pak Paulus dan Pak Barnabas. Pak Paulus dan Pak Barnabas ada di mana? Iya, ada di Antiokhia ya. Nah, adik-adik, hari ini nih kita mau sama-sama dengar kelanjutannya. Pak Paulus dan Pak Barnabas dari Antiokhia mau kemana ya? Tapi sebelum itu, coba lihat nih. Lauso bawa apa nih hari ini ya? Wah, udah siap pergi nih Lauso nih. Coba ya, kita intip sama-sama nih. Ini Lauso udah siap-siap mau pergi, mau ikut petualangannya Pak Paulus dan Pak Barnabas loh. Adik-adik kalau pergi-pergi juga pasti siap-siap kan ya? Gak langsung pergi gitu. Enggak kan? Kita siap-siap dulu ya. Nih, Lauso udah siap-siap, udah bawa handuk ya. Terus, mana ya? Wah, udah bawa baju ganti juga. Terus, aduh. Wah, apa ini ya? Yang biasa buat kita kalau lagi mandi tuh pagi-pagi ya. Jangan lupa ngapain? Ya, gosok gigi ya. Langsung juga udah siap-siap bawa sikat gigi, bawa odol juga. Wah, udah siap banget ya pokoknya langsung berangkat nih. Nah, adik-adik juga kalau pergi jauh, kita pasti siap-siap dulu ya. Karena banyak yang harus kita persiapkan. Bawa baju ganti, handuk, odol, macam-macam ya. Mungkin juga ada yang bawa makanan ya. Bawa ciki, bawa indomie. Wah, suka indomie nggak adik-adik di sini? Nah, Lauso sih suka banget ya, cuman lagi nggak bawa nih. Nah, adik-adik, sekarang kita udah siap. Lauso mau ikut petualangannya Pak Paulus dan Pak Barnabas. Adik-adik mau ikut juga nggak? Mau pasti ya. Yuk kita berdiri, kita sama-sama nyanyi Kudaki-daki. Kita mau berpetualang bersama Pak Paulus dan Pak Barnabas hari ini. Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kudaki-daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah,
akhirnya kita udah sampai nih adik-adik ya. Tadi kita sudah mendaki, sudah turun lembah, sudah selam-selam dayung-dayung ya. Nah sama nih adik-adik, Pak Paulus dan Pak Barnabas juga akhirnya sampai ke satu kota. Setelah mereka udah lewatin perjalanan yang jauh ya, udah ngelewatin laut juga ya, udah naik kapal, naik perahu. Akhirnya Pak Paulus dan Pak Barnabas sampai. Nah Pak Paulus dan Pak Barnabas tuh kalau di kota-kota ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Pak Paulus dan Pak Barnabas itu keliling-keliling ya, pergi-pergi ke kota satu, terus ke kota satunya lagi, pindah-pindah, itu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ya, untuk mengabarkan kalau Tuhan itu adalah juru selamat yang sudah lahir dan sudah bangkit, Tuhan yang hidup untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, sampai di satu ketika Pak Paulus dan Pak Barnabas pergi nih ke Bait Allah ya, ke gereja pada waktu itu. Setelah sama-sama baca firman Tuhan bersama dengan para jemaat yang ada di Bait Allah, Pak Paulus dan Pak Barnabas ya menceritakan tuh tadi ya tentang firman Tuhan. Dan ini nih yang ada di gambar ini nih ya, pendetanya yang di sana itu mendengar dan wah merasa senang sekali ya pas mendengar firman Tuhan itu. Adik-adik kalau dengar firman Tuhan senang nggak rasanya? Ya, senang ya, kita tahu kalau kita udah punya juru selamat yang mau menyelamatkan kita ya, mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Pasti perasaannya senang. Sama nih, pas Bapak ini juga jemaat-jemaat yang lain juga dengar, wah mereka perasaannya senang sekali. Sampai akhirnya Bapak pendetanya yang di sana tuh di Bait Allah itu minta Pak Paulus dan Pak Barnabas untuk besok datang lagi ya. Besok datang lagi, cerita lagi tentang firman Tuhan, tentang kebaikannya Tuhan untuk kita. Wah, Pak Paulus dan Pak Barnabas juga senang sekali tuh pas dengar kalau orang-orang semuanya percaya kepada firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, lihat nih besokannya Pak Paulus dan Pak Barnabas datang lagi ya. Datang lagi, ceritakan lagi tentang firman Tuhan ya. Hai saudara-saudaraku, Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Dia sudah lahir untuk kita. Dia sudah mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan dia adalah Allah yang hidup. Karena gak cuma sampai mati, tapi dia juga sudah bangkit. Nah, pas mendengar itu, banyak orang-orang yang percaya. Banyak orang-orang yang akhirnya minta apa? Nah nih, banyak orang-orang yang akhirnya minta dibaptis. Sebagai tanda untuk menjadi umatnya Tuhan ya. Sebagai tanda mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Cuman adik-adik, sekalipun banyak orang yang senang, yang percaya ketika mendengar firman Tuhan ya, gak semuanya senang ya, gak semuanya jadi kayak begini nih, gak semuanya jadi kayak bapak-bapak yang ada di sini ya. Gak semua orang yang mendengar itu merasa percaya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi umatnya Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang wah ngomongin nih, wah ini gak bener nih, wah bahaya nih, ini kayaknya bohong nih. Wah, akhirnya karena mereka gak senang ya, gak percaya, mereka minta Pak Paulus dan Pak Barnabas untuk udah deh, kalian keluar aja, pergi-pergi. Diusir adik-adik ya. Jadi Pak Paulus dan Pak Barnabas padahal udah lewatin tadi ya perjalanan yang jauh ya, udah naik perahu jauh-jauh memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, tapi gak semuanya percaya, ada juga yang enggak. Tapi apakah Pak Paulus dan Pak Barnabas berhenti karena udahlah Tuhan, ini ada banyak orang-orang yang kayak begini juga nih, yang gak percaya nih, masa saya malah diusir, udahlah stop ya, gak usah cerita lagi tentang Tuhan. Begitu adik-adik? Enggak ya. Pak Paulus dan Pak Barnabas tetap memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai Pak Paulus, Tuhan menyertai Pak Barnabas. Makanya sekalipun diusir ya sama orang-orang, akhirnya Pak Paulus dan Pak Barnabas juga kembali ke kota Antioquia ya, memberitakan kalau ya memang kita diusir ya, memang pada akhirnya kita diusir, tapi yang lebih penting adalah banyak orang yang jadi percaya loh. Wah, jemaat-jemaat yang di Antioquia juga senang ya, perasaannya senang sekali karena ada orang-orang yang akhirnya diselamatkan juga, yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka ya, terutama Pak Paulus dan Pak Barnabas nggak stop sampai situ ya. Sekalipun diusir mereka nggak berhenti sampai situ, nggak stop untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Nah adik-adik, kalau kita udah tahu nih Tuhan menyertai Pak Paulus, Tuhan menyertai Pak Barnabas, juga kalau kita sekarang nih, kita kan sekarang nggak ada Pak Paulus dan Pak Barnabas ya, tapi kita punya siapa sekarang?
Iya, ada pendeta, ada siapa lagi? Ada lause-lause, ada mungkin guru-guru, ada papa mama di rumah yang menceritakan tentang firman Tuhan. Kita juga tahu kalau mereka nih, pendeta, lause-lause, guru, ya, papa mama, semuanya, semua orang yang memberitakan firman Tuhan itu disertai sama Tuhan. Kalau kita udah tahu, apa yang bisa kita lakukan? Ada ide? Ya, kita bisa mendoakan, kita bisa bantu mendoakan, ya, kita doakan supaya mereka tetap semangat, ya, supaya para pendeta, lause-lause, guru-guru, papa mama, semua orang yang adik-adik tahu yang memberitakan tentang firman Tuhan, yang menceritakan firman Tuhan, kita bisa doakan supaya mereka tetap semangat, mereka diberikan kekuatan supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk tadi apa? Untuk memberitakan, untuk menceritakan tentang kabar baik itu, untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah dengar, kepada orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan. Nah, cuman adik-adik, selain Tuhan menyertai Pak Paulus dan Pak Barnabas, sebenarnya ya kita juga harus tahu adik-adik. Hari ini kita belajar kalau Tuhan juga menyertaimu, ya. Tuhan juga menyertaimu. Tuhan menyertai kita semua. Bukan cuman menyertai Pak Paulus, Pak Barnabas, bukan cuman menyertai lause-lause, bukan cuman menyertai pendeta, bukan cuman menyertai guru atau orang tua, papa mama, orang-orang lain. Tapi Tuhan juga menyertaimu adik-adik, ya. Ketika kita tahu Tuhan ada sama kita, Tuhan itu menyertai kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita nggak usah takut untuk sama-sama menceritakan firman Tuhan ke orang lain juga, ya, ke teman-teman yang mungkin kita tahu belum pernah dengar, ya, atau yang udah pernah dengar pun belum, masih perlu juga ya kita kasih kesaksian melalui hidup kita, ya. Kita taat papa mama, kita nggak nyontek, kita rajin ngerjain PR, kita turut sama papa mama, turut sama guru, ya, taat sama guru. Itu semua juga cara untuk menceritakan firman Tuhan loh, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain juga kita mengabarkan secara langsung tuh, cerita secara langsung, bilang ke orang-orang yang kita tahu tuh, kalau Tuhan itu sayang loh kepada kamu, Tuhan sudah menyelamatkan kita semua loh. Ya, selain ngomong kayak gitu, kita bisa melakukan banyak hal. Kita tadi ya bisa berdoa, bisa juga menceritakan firman Tuhan melalui hidup kita, ya. Kita bisa taat kepada papa, mama, taat kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, jangan takut untuk menceritakan firman Tuhan ke orang lain. Terutama nih, bulan ini tuh bulan apa ya adik-adik ya? Bulan apa? Bulan 13? Nggak ada ya. Bulan cuma ada 12 ya adik-adik ya. Ini bulan 12 nih, bulan Desember. Di Desember kita merayakan apa? Iya betul, merayakan Natal. Natal itu adalah hari apa? Hari kelahirannya Tuhan Yesus ke dunia. Nah, makanya adik-adik, dalam merayakan Natal ini kita juga bisa mengabarkan, ya, bisa menceritakan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang lain, kalau Yesus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan kamu, untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan kita semua yang ada di dunia ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, ya, hari ini kita belajar kalau Tuhan menyertai Pak Paulus, Pak Barnabas, Tuhan juga menyertai pendeta, lause-lause, guru semuanya yang menceritakan tentang firman Tuhan. Tapi Tuhan juga menyertaimu adik-adik. Tuhan juga menyertai adik-adik untuk apa? Kita bisa memberitakan firman Tuhan, bisa menceritakan kabar baik ini nih, kalau Yesus telah lahir ke dunia, ya. Apalagi sekarang bulan Natal, ya, kita sama-sama bisa mengingat kalau Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jangan sampai kabar baik ini berhenti di kita nih adik-adik, ya. Kita ceritakan kepada orang-orang lain. Jangan takut karena Tuhan menyertaimu. Nah, makanya adik-adik, sekarang yuk kita baca nih ayat hafalan hari ini sama-sama ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ya, coba ya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, siapa yang akan diselamatkan? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya jangan menyerah, jangan takut untuk menceritakan kepada orang-orang, ya, tentang Tuhan Yesus supaya mereka bisa percaya dan mereka diselamatkan. Oke, adik-adik, yuk kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke adik-adik, semoga kita terus semangat, ya,
untuk memberitakan kabar baik ini karena Tuhan sudah menyertai kita. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Firman Tuhan sudah selesai, kita mau sama-sama berdoa. Kita sama-sama minta Tuhan untuk tolong kita supaya kita terus ingat tuh kalau Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut untuk memberitakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami belajar dari Pak Paulus dan Pak Barnabas yang semangat memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Kami belajar kalau Tuhan menyertai Pak Paulus dan Pak Barnabas. Tuhan juga menyertai kami semua. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu ingat karena Tuhan sudah menyertai kami tidak perlu takut. Kami harus semangat untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Untuk menceritakan kalau Tuhan sudah lahir bagi kami. Sudah lahir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Lause ini backgroundnya sekarang jadi banyak pohon Natal ya Lause ya. Oh iya, Lause di belakang kita juga nih. pakai propnya Iya. beda ya Lause ya hari ini karena ya. kita mau merayakan Natal nih Lause. Oh, merayakan Natal. Iya, Lause mau ajak kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semangat ya nyanyinya. Semangat. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, adik-adik, tidak terasa kebaktian udah mau selesai ya Lause ya. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama ya, ikutin Lause. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini Kami bisa kami bisa memuji Tuhan memuji dan Tuhan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, Tuhan beri kesehatan Tuhan beri kesehatan kepada kami. kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk sekolah minggu lagi Minggu depan. depan. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
permainan